Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan, alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia serta berkah yang dilimpahkan Allah taala kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita meminta dari lubuk hati yang paling dalam agar kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak beserta syuhada dan salihin di tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian ini yang sempat tertunda beberapa bulan. Bukan kemauan kita untuk tidak menyemarakkan masjid, akan tetapi kita dituntut demi menjaga kebaikan bersama-sama untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Alhamdulillah, inilah berbalik ke masjid. Mudah-mudahan yang selama cuti dari masjid ini dan yang tidak cuti sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima. Malam kelima. Bulan Zulhijjah. Arti hari kelima malam ke-6. Bulan Zulhijjah, artinya kita berada di setengah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya ingin kita mengulang-ulang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa orang rawi. Hadis ini hadis yang sahih insyaallah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayyami 'ashri dzil hijjah. Inna sawma yawmin minhu ya'dilu siyama sanatin. Wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatil qadri. Qila walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Dalam riwayat lain, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Apa arti hadis ini? Tidak ada hari, maksudnya sepanjang tahun, al-amalu fihinna,
di mana amal ibadah pada hari-hari tersebut ahabbu ilallahi azza wa jalla, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ayyami ashri dzulhijjah, dibanding 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sampai Zulhijjah. Sepanjang tahun itu 12 bulan, tidak ada hari yang amal ibadah nilainya lebih tinggi dibandingkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sudah berada setengahnya, di hari kelima. Artinya tinggal 5 hari lagi bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang ada ini. Kok leba ulang tahun depan, alhamdulillah. Waktu tu dah berulang, cuma awak entah lihat adon tanda kah. Jadi yang ada kini, yang akan dipakai jangan dinantiin tahun depan. Yang ada sekarang ini kita manfaatkan. Inna sauma yaumin minhu ya'dilu siyama sanah. Berpuasa 1 hari pada 10 hari pertama itu sama dengan pahala puasa 1 tahun. Luar biasa. Wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatil qadr. Qiyam pada malam harinya, beribadah pada malam harinya sama pahalanya dengan mendirikan malam qadar. Qila, bertanya sahabat kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah, lebih elok lah pada jihad leh. 10 hari pertama Zulhijjah tu elok lah leh pada pai bapa orang melawan musuh-musuh agama ke. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Elok lah pada bapa orang ni. Dalam riwayat lain, kecuali seseorang yang kaluinya dari rumahnya membawa dirinya, membawa hartanya, ndak balik cik jodoh, itu lain pula. Ya. Jadi bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, kita berada di dalam waktu-waktu emas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memuliakan sesuatu, bisa jadi karena tempatnya, bisa jadi karena orangnya, bisa jadi karena waktunya. Dek tompek, apa contohnya? Tanah haram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek tompek. Dek uang, apa contohnya? Kemuliaan orang-orang saleh, kemuliaan para nabi dan rasul. Dek waktu, apa contohnya? Ini salah satunya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahawa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada bulan suci Ramadan. Kita rayo yang paling godang di negara kita kan Syawal, rayo puasa, Aidil Fitri. Kalau Aidil Adha kan tak berapa warna di negara kita. Padahal sesungguhnya lebih besar sebenarnya kalau dihitung nilai-nilai ibadah yang ada Aidil Adha daripada Aidil Fitri. Aidil Fitri itu kenapa dia besar dalam pandangan kita, kebiasaan kita? Karena didahului oleh puasa selama 1 bulan penuh. Nah itu dirinya. Aidil Adha berhimpun di sana induk-induk ibadah. Salat lah joleh rumah. Aduh, jadi bulan suci Ramadan. Zakat
bisa dipakai untuk membayar zakat. Sedekah macam itu juga bulan suci Ramadan ada juga. Puasa bulan suci Ramadan ada juga. Di sini ada juga. Cuma tadi puasa 1 hari itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Apa boleh? Haji ada di siko, ndak ada di bulan suci Ramadan. Jangan pergi haji lo bulan puasa soalnya. Tahun ko Indonesia ndak jadi bangkit, terbatas. Apa boleh? Kurban ada di sikonyo di poso, ndak ada orang makan daging lah di bulan posonya, tapi ndak kurban nomor. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan sepanjang tahun 10 hari pertama gogo itu hari-hari terbaik yang pernah ada. Maka banyaklah amal ibadah gitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai waktu yang tersisa ini kita abaikan begitu saja. Apa tanda baiknya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran untuk 10 hari pertama. Apa kata Allah Ta'ala? Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar dan malam yang 10. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan malam yang 10 itu 10 Zulhijjah. Dalam tafsir yang lain juga seperti itu. Wasyaf'i wal watr. Demi genap dan ganjil. Apa yang genap? Yaumun nahar, hari menyembelih. Apa yang ganjil? Wal watr, yaumu Arafah. Itu adanya di mana? Adanya hanya di bulan Zulhijjah. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah haji yang menjadi keunggulan bulan Zulhijjah, ya, sebenarnya haji itu tidak di bulan Zulhijjah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan haji itu dari Syawal. Syawal adalah bulan haji. Zulkaidah lah bulan haji. Kemudian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bagi kita yang mampu haji, alhamdulillah. Bagi kita yang tidak mampu haji, ada amalan, ada tuntunan, ada ibadah yang bisa kita lakukan. Apa itu? Bagi orang yang hendak berkurban, jangan memotong rambut dan kukunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menunaikan ibadah haji, kalau letak anak kain ihram tidak je boleh, kalau letak pasang kain ihramnya tidak boleh dulu. Jadi kita yang tidak haji di siko ada ibadah, ada amalan yang bisa menyerupai saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Bedanya di kita sunat melakukan itu. Kalau orang haji tidak dibuatnya ada terdondoinya. Idza dakhala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila idza raaitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian menengok bulan hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan ada salah seorang di antara kalian yang hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaklah falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, hendaklah dia menahan dari rambutnya dan kukunya, jangan dipotong. Sampai bila tu? Sampai hewan kurban kita disembelih. Bila menyembelih hewan kurban tu? Ya 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, yaumun nahar, hari menyembelih. Menyembelih tu 10 seboleh, 2 boleh, 3 boleh sebelum matahari terbenam. Jadi yang tak punya piti dah, yang tidak ada kelapangan pada hari 10 Zulhijjah, ada hari ke seboleh dah. Yang tak ada kelapangan hari ke seboleh dah, ada hari yang 12 sampai hari yang ke 13.
silakanlah dipakai. Kalau menengok waktunya, Aidil Adha pada tahun ini jatuh pada hari Jumat. Kan singkek waktu tu antara hari raya solat Aidil Adha dengan khutbah Jumat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang lah solat rayanya solat di Jumat. Kecuali orang yang berada kampung di sudut dunia. Baik solat raya tu pulang balik, anda mungkin je balik dia ke tampik solat Jumat dah, tak apa-apa je. Tapi di kita ndak ada je boleh. Wong awak lah bawa Honda, saudara bawa motor. Lah orang negari ke. Singkir waktunya, ndak bisa menyembelih hari Jumat tu dah. Sudah Jumat tu pun ndak bisa hari Sabtu. Itu wasyafa' menurut sebagian ulama hari menyembelih. Wal watar yang ganjil itu yaumu Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dia bapak-bapak dan sekalian. Allah taala tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang luar biasa. Wal asri, demi masa bersumpah Allah taala. Dia apanya bersumpah demi masanya, masuk go waktu go luar biasa. Wadduha, demi waktu duha. Dan banyak hal-hal lain yang Allah pergunakan untuk bersumpah. Tandanya apa? Tandanya waktu atau al-maqsum yang disumpahkan. Ya, enggak yang disumpahi, dan tidak sama yang disumpahkan dengan yang disumpahi. Yang disumpahkan itu menunjukkan kemuliaannya dibandingkan waktu-waktu yang lain. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, keutamaannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, agama kita ini sempurna pada bulan Zulhijjah ini. Turun firman Allah Ta'ala pada Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu di bulan Zulhijjah je tu. Sempurna agama kau. Pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina. La rela dan la kata Allah Taala, aku rela Islam menjadi agama untuk kalian. Itu terjadi bila? Di bulan Zulhijjah. Bapak-bapak ibu sekalian, Allah Ta'ala dalam ayat itu mengatakan al-yawma akmaltu. Pada hari ini aku sempurnakan. Agama dipakai denyo menggunakan lafaz akmal. Akmal kamil, kamal, sempurna arti itu. Tapi nikmat, apa kata Allah? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dipakai denyo lafaz atmam, itmam, tamam. Arti sempurna juga. Cukup. Apa beda sempurna agama dengan sempurna nikmat? Apa perbedaan antara sempurna agama dengan sempurna nikmat? Padahal itu sama-sama, artinya sama-sama sempurna. Kalau akmaltu itu bertahap kesempurnaannya. Tiba bonti, turun bonti sampai sempurna agama. Kan tidak sekali turun agama ke sesaudara. Tidak. Di Makkah sekian tahun, di Madinah sekian tahun pula, 23 tahun sesaudara. Nabi Muhammad SAW diutus yang menjadi Nabi ataupun Rasul di umur 40 tahun. 23 tahun fatra Makkah Madinah, masuk Makkah Madinah.
63 tahun umur Rasulullah. Itu namanya menyempurnakan dalam waktu yang sangat panjang itu bahasa Arabnya akmala. Tapi kalau nikmat tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala akmala, tapi Allah menggunakan atmamtu, atamma. Apa bedanya? Kalau nikmat dan tidak ada putui dah, macam itu sempurna. Jadi ikmal ada putuinya. Turun ayat, buantilan tidak turun sudah turun. Turun lo balik buantilan tidak turun le sampai 23 tahun. Tapi nikmat tidak pernah buanti turun tu. Jadi kesempurnaan yang tiada hentinya itu nikmat. Kini tiba masuknya Allah Ta'ala inginnya kita mempertengok nikmat dia kepada-Nya. Innallaha, ya, apa kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Allah Subhanahu wa taala nantinya menengok bekas nikmat yang dibendeknya tu pada diri hambanya. Baginin bapiti patengon nikmat Allah Ta'ala. Soto lah berkurban. Jangan tidak soto pula boleh. Tahun potong dah je soto. Tahun sebelum itu dah je soto. Tonyon kayaknya kenapa ndak ikut mak? Kenapa ndak ikut bu? Kenapa ndak ikut pak? InsyaAllah tahun depan insyaAllah. Itu 3 tahun yang lalu tu. Alah sampai tahun depan tu, alun je soto leh. Ndak je ikutnya bodoh. InsyaAllah lah mudah-mudahan ada kelapangan zaki semua. Tahun depan. Bapak-bapak ni ibu, masyarakat kita kok salah faham. Koton dehnya berkurban dia sekali semua duit. Ibadah kok adonen sekali semua duit, adonen tahunan, adonen bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian, adonen setiap ongok. Apa yang sekali sumui duit? Haji itu tahunan tu. Ndak sekali sumui duit lah. Wajib iyo tu sekali sumui duit. Tapi kan setiap tahun haji tu. Kan ndak sekali sumui duit tu lah. Kita dak sekali sumui duitnya piti cukup untuk sekali sumui duitnya. Maka sekali semua duit kita buatnya, orang ni mampunya tiap tahun buat haji dia tiap tahun. Anda haji wajib dulu sian wei, ya tiada topek tu. Tapi tidak sekali semua duit tu. Haji tu tiap tahun tu. Kurban tu tiap tahun. Itu yang tahunan, yang bulanan apa? Ramadan, puasa Ramadan juga tiap tahun. Tapi pelaksanaannya selama 1 bulan. Yang bulanan. Puasa sunat 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, itu bulanan. Yang mingguan apa? Jumat mingguan. Puasa Senayan Kami mingguan. Yang harian salat 5 waktu, itu harian. Yang setiap ongok zikir, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang sekali setahun sekali semua duit jaga? Khitan, bersunat. Laki-laki itu sekali semua duitnya jam tiap tahun dibuat. Iya salah kalau dibuat tiap tahun, jangan salah dan suak. Itu ya tidak sekali semua duitnya. Ibadah tu, ibadah. Agaklah membuang loda, membuang sisa-sisa najis yang menghalang. Kini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertengokkan seketik nikmat yang dibendek darinya ke awak. Keberatan je gitu. Nak ada piti dia. Berutuh. Berutuh, awak jangan sabut je nak ada piti tu. Berutuh dia tu sertifikasi nemo. Bagi yang sertifikasi. Alun menemo leh, tapi kan menemo tu mah. Berapa sertifikasinya?
Ini kedua pegawai negeri, sertifikasi kedua. Diajak berkurban, ndak mau, ndak ada witi dia ni. Ya Allah. Kok entah dia lalamun ndak mengaji, jadi gak bongi-bongi dia ketik dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi yang pertama tadi, apa kemuliaan, keutamaan 10 pertama Zulhijjah? Allah Ta'ala bersumpah. Yang kedua, agama go disempurnakan pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga apa? Ada namanya Yaumu Arafah. Iko berkali-kali disampaikan de guru-guru gitu kan. Yaumu Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau hari Aidil Adha kita pada tahun ini jatuh di hari Jumat, maka pas di hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai ada di antara kita yang mungkin berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Jangan sampai. Ibu-ibu yang berhalangan tidak dapat ajaan, berarti karena ada halangan yang melarang dia untuk berpuasa. Tapi bagi yang tidak berhalangan, tidak ada kojo bawe yang kan diawung di inyo dah, yang kan membuat inyo tidak sanggup, yang kan menjadikannya tidak sanggup berpuasa. Jangan sampai tidak berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Sebelum itu beliau puasa, silakan puasa tanggal 8 bagai. Ini subhanallah urutannya puasa go semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Atau ini nanca'ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau bisa mantap. Satu hari puasa itu sama dengan pahalanya dengan puasa selama 1 tahun. Dapat dia puasa 9 hari. Lah dapat dia pahala puasa 9 tahun. Ya Allah, payah mencair tu. Payah mencair tu. Tidak bisa 9 hari dah. 8 hari bisanya. 8 tahun dia. Tidak bisa 8 hari dah, 7 harinya. Tidak bisa 7 hari, 6 hari. Tidak bisa 6 hari, 5 hari. Kalau tidak juga bisa, sama sekali usahakan tanggal 8 dengan tanggal 9. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Rabu dan hari Kamis. Kalau tidak juga bisa, awak sakit, awak ada segala macam, tanggal 9 itu jangan sampai tidak berpuasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, minta kepada Allah Ta'ala itu dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi dosa kita setahun yang lalu dengan dosa kita setahun yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tu berencana buat dosa dari kininya, berencana buat dosa tentu tak boleh. Dan di koton tu jaminan boleh membuat dosa. Sudah itu yang akan dibuat, yang akan diampun oleh Allah Ta'ala tu dosa kecilnya. Apa syaratnya tu? Puasa-puasa tu bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, dosa 1 tahun sesudahnya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis yang panjang, syaratnya idza jutunibatil kabair, kalau dosa besar tidak dikerjakan. Kalau tidak dibuat dosa kodang, no, ada apik tu kita jaminan yang tadi itu. Ini Nabi menyebutin as-salawatul khams, salat 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan, kafaratun lima bainahuma, menghapus di antara keduanya. Sudah salat subuh kita, dulu saya sudah pernah menyampaikan ini. Sudah kita salat subuh tu tak buat dosa,
Dosa yang kita buat sesudah solat subuh dihapus oleh solat fardu zuhur. Sudah solat zuhur, babuiklah dosa, diapui dek solat asau. Dosa sudah asau, diapui dek maghrib. Dosa sudah maghrib, diapui dek isya. Dosa sudah isya, diapui pula dek subuh. Macam itu dia. Dari solat 5 waktu tu. Jumat ke Jumat, sudah Jumat potong. Berbuat dosa sampai Jumat depan dia mapui dosa Jumat petang seminggu yang lalu. Macam itu dia dari Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan seperti itu juga. Kafaratun lima bainahuma, menebus di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur ndak ada ganjarannya selain surga. Apa syarat didapat itu tu? Idza jtunibatil kabair. Kalau dosa besar tidak dilakukan, baru dapat kita jaminan itu. Jadi puasa Arafah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau tidak dilakukan dosa besar. Jadi buat dosa godang. Dosa godang tu apa tu? Nin bongi bona Allah Taala ke awak dosa godang. Meninggalkan solat dosa godang. Banyak dosa godang bapak-bapak ni sekalian. Ya, tapi lebih banyak dosa kecil lah. Maka jangan sampai kita meninggalkan waktu itu tanpa beribadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Khairud du'a, kata Rasulullah, khairud du'a, sebaik-baik doa yaumi Arafah adalah doa di hari Arafah. Jadi solat subuh, mulai solat subuh suatlah di masjid kita solat berjamaah bersama. Ayat Arafah tu kan sahur tu. Sudah sahur ke masjid. Solat subuh berjamaah. Dan sudah solat subuh berjamaah mereka tunggu sampai waktu syuruk. Dua-dua. Kalau tidak ada kewajiban yang lain dah. Solat pula 2 rakaat. Itulah sama pahala dengan umrah. Bagi yang tidak jadi umrah dah, abuik tu zuak. Dapat pahala umrah dah. Lah sudah itu pulang beko zuhur, balik berjamaah ke masjid. Asau macam itu je, maghrib macam itu je, isya macam itu je. Dan jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang akan diminta? Doa banyak yang akan diminta, tapi tidak ada doa itu yang lebih baik selain daripada meminta keselamatan dunia dan itu tidak akan diminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu je diulang-ulang. Kok kan diulang zikir banyak-banyak bapak-bapak dan ibu sekalian. Balik aja kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, ungkapan kalimat yang paling afdal yang dayan sabuikan, kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku juga mengucapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu je ucapkan banyak-banyak. Pulang beko ke rumah beko itu aja diucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nak ditambah yuhyi wa yumitu silahkan. Panjang bana urusianu la ilaha illallah, itu je ucapkan. Itu tak bisa disingkir dulu. Kalau itu tu. Wang awak hobi menyingkir tu la ilaha pojeko ye ni. Tak bertuhan tu. La ilaha tu tidak ada Tuhan erti. La ilaha pojeko gon. Dan sekodok-kodok tenang orang biandang ni tu.
La ilah tu tak ada Tuhan tu. Kubio dia dijewernya kuping anaknya la ilahnya. Tak ada Tuhan tu. Tapi tak kalau ada agama dia tu. Tak kalau ada agama dia tu. Kenapa? Karena di dalam hati kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang kita tidak inginkan jangan sampai terjadi di negeri kita. Ala dia potong selama 4 bulan potongnya numpang masjid. Jangan ditambah lebih dari itu lah. Masjid juga tampik yang paling selamat. Tampik yang paling selamat. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, yakinlah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih berkah. Dengan hal-hal yang tidak terduga oleh kita. Tapi kita tidak mencari ganti dari kita. Awak berkurban bukan untuk mencari gantinya. Beko berkurban seiku yang akan diminta kalau Ta'ala sampai iku balik. Dan itu muka suih itu dah. Yang akan diminta itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala ridhanya, kasihnya kepada kita, apa kita yang tidak boleh? Tidak ada. Yang lalunya berkurban tahun kali berencanalah untuk berkurban tahun depan. Berencanalah, diatur dari gini. Kenapa? Sekali lagi itu ibadah tahunan kita. Bukan ibadah sekali seumur hidup. Keliru orang yang meyakini bahwa kurban itu sekali seumur hidup. Boleh kalau disabuinnya sekali semua hidupnya sudah tu sunat bulannya ni. Orang yang menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala itu tanda hatinya bertakwa. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sekali lagi mudah-mudahan kita semua, negeri kita ini secara khusus dan negara kita secara umum dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.